Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Christian Hutaswet, siswa dari 11 6 dari SMA Santo Petrus di Kalang. Jadi pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang revolusi Turki Muda. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa sebenarnya revolusi Turki Muda ini. Jadi revolusi Turki Muda ini lebih tepatnya seperti disebut aksi bersih-bersih para pemuda di Kekaisaran Ottoman pada saat itu. Nah, yang pertama kita akan mulai dari latar belakang. Sebelum revolusi meledak, para pemuda ini bergerak di bawah tanah karena Sultan punya mata-mata di mana-mana. Mereka membuat kelompok rahasia bernama KAP atau Committee of Union and Progress. Nah, jadi mereka itu berkomunikasi lewat surat rahasia. Mereka merekrut perwira militer muda yang memegang senjata. Jadi intinya mereka sedang mengumpulkan bensin di seluruh penjuru militer Turki. Nah, lalu yang kedua kita akan membahas proses atau ledakan di Makedonia. Kenapa di Makedonia? Karena saat itu wilayah ini sangat kacau dan pasukan Turki di sana merasa tidak diperhatikan oleh si Sultan ini. Nah, pada Juli 1908 seorang perwira bernama Ahmet Niyazi membawa 200 tentara kabur dari barak militer dan lari ke gunung. Ini adalah tindakan pembangkangan yang begitu besar. Nah, terus pemberontakan menyebar. Langkah Niyazi diikuti oleh tokoh-tokoh penting lain seperti Enver Pasha. Mereka berteriak, kami tidak akan turun dari gunung ini sampai Sultan mengembalikan konstitusi. Nah, selanjutnya Sultan ini mengirim pasukan. Sultan Abdul Hamid II panik dan mengirim pasukan wilayah lain untuk menumpas mereka. Namun, yang terjadi malah hal lain. Pasukan yang dikirimnya ini bukannya menyerang, tapi malah ikut mengirimkan simpati dan bergabung untuk memberontak kepada si Sultan ini. Mereka merasa bahwa punya nasib dan kegelisahan yang sama dengan yang mau ditangkap ini. Selanjutnya itu, para pemberontak mengirim telegram langsung ke istana Sultan di Istanbul. Isinya singkat tapi sedikit horor. Kalau sampai 24 Juli konstitusi tidak diumumkan, kami akan membawa pasukan ke Istanbul dan menurunkan Anda secara paksa, kata para pemberontak ini. Selanjutnya kita akan mencari tahu siapa saja tokoh kunci dari revolusi ini. Yang pertama yaitu Ahmet Niyazi yang sering disebut sebagai si pemantik api dari revolusi ini. Karena dialah yang pertama kali berani mengangkat senjata dan lari ke gunung tersebut. Yang kedua itu Enver Pasha yang sering disebut juga dengan wajah revolusi. Karena dialah yang paling jago berorasi dan membakar semangat para rakyat serta tentara yang sudah terkumpul tadi. Yang ketiga itu Sultan Abdul Hamid II. Dalam proses ini, dia berperan sebagai pihak yang akhirnya mengalah demi selamat. Daripada kehilangan nyawa atau tahta dengan cara yang berdarah, dia memilih setuju revolusi ini. Selanjutnya adalah hasil atau dampak. Hasil instannya yaitu pada malam 24 Juli 1908, Sultan menyerah. Konstitusi diaktifkan lagi. Esok harinya, orang-orang Kristen, Muslim, Yahudi, Turki, dan Arab di jalanan Istanbul berpelukan. Mereka merasa sudah merdeka. Dampaknya yaitu yang pertama, Sultan menjadi pajangan. Sultan tetap ada, tapi dia tidak bisa lagi membuat hukum secara sembarangan. Parlemenlah yang berkuasa. Yang kedua, belajar demokrasi. Rakyat Turki mulai belajar apa itu pemilu dan partai politik. Yang ketiga, bibit republik. Proses ini adalah sekolah bagi Mustafa Kemal Atatürk. Dia belajar dari kesalahan Turki muda agar nantinya bisa membangun Turki ini menjadi lebih kuat lagi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Proses revolusi ini membuktikan bahwa militer dan kaum intelektual kalau sudah bersatu, bahkan kekuasaan Sultan yang sudah bertahan ratusan tahun pun bisa goyang tanpa harus ada perang saudara yang sangat besar ataupun pertumpahan darah. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang salah. Saya izin undur diri.